Satu hal lagi untuk didokumentasikan hari ini adalah tentang mengapresiasi orang-orang seperti kaum-kaum bumi datar. Gue kepikiran ngomong soal itu karena bukan cuma bumi datar ya, mungkin secara lebih general lagi konspirasi teoris, dan secara jauh lebih general lagi adalah orang-orang yang kritis. Meskipun tentu mengkategorisasikan orang-orang yang kritis sebagai konspirasi teoris saja adalah sesuatu yang sangat miss ya, salah gitu. Tapi ya bisa dibilang para konspirasi teoris itu in some sense critical, dan buat gue mereka berharga gitu. Dalam artian mungkin gue mulai dari ketika SMP ya. Waktu SMP gue pernah gitu, gue kan dulu SMP Olimpiade Fisika ya. Terus salah satu teman gue kayak nantangin gitu lah dalam tanda kutip, berdebat gitu, bukan debat umum ya, debat berdua aja soal bumi datar gitu. Dia nanya soal hal kayak pesawat terbang tapi kok nggak jatuh karena ada gravitasi, atau kayak apa lagi ya dia bilang, lupa gue, kayak air kenapa nggak jatuh gitu, atau kayak kalau bumi bulat kenapa kita bisa tetap di buminya nggak jatuh, dan seterusnya. Dan yang kemudian ternyata tidak bisa gue jawab. Gue coba jawab segala macam, tapi jawaban gue tuh kalau gue ingat-ingat lagi adalah jawaban orang yang nggak tahu jawabannya. Kayak tuh gak sih, kayak jawaban yang kayak tapi kayaknya dia salah deh, tapi gue nggak bisa buktiin. Cuman ya udahlah, karena gue pikir dia salah, gue akan mengeluarkan apapun yang gue pikirkan supaya gimana caranya dia salah gitu. Jadi gue tidak punya argumen yang meyakinkan sebetulnya. Dan ketika itu gue benar-benar debat gitu, bukan bertukar pikiran. Namanya anak SMP juga sih. Itu yang gue pikirin adalah gimana caranya supaya membatalkan argumen dia gitu. Tapi gue tidak benar-benar punya pengetahuan untuk membackup itu gitu. Gue ternyata ketika ditanya pada zaman itu ya, kenapa pesawat yang terbang itu nggak jatuh ke bumi karena gravitasi, gue nggak tahu jawabannya ternyata. Atau kayak ditanya air kenapa nggak jatuh, atau kenapa kita bisa tetap di bumi gitu, atau kenapa kalau bumi berotasi dengan kecepatan yang sangat tinggi gitu tidak terasa sama sekali di kita, gue nggak bisa jawab. Ketika itu gue nggak bisa jawab gitu. Dan padahal gue olimpiade fisika gitu kan. Olimpiade fisika gue nggak bisa jawab. Dan itu pada waktu itu ya jadi semacam shock terapi buat gue pas SMP, karena gue jadi kayak merasa anjing. Iya ya, ada banyak kali pertanyaan-pertanyaan basic yang gue nggak tahu gitu jawabannya. Dan yang lebih penting lagi, bukan gue nggak tahu, tapi gue seolah-olah membiarkan ketidaktahuan itu aja. Gue nggak sadar kalau gue nggak tahu gitu, dan baru tahu ketika teman gue tuh nanya. Dan jeleknya respon gue ketika itu adalah defensif gitu, alih-alih mengakui kayak, oh iya gue nggak tahu ya, kenapa ya gitu. Respon gue defensif dan membuat gue terlihat bodoh pada waktu itu. Dan menurut gue di situ value-nya orang-orang yang konspirasi teoris semacam itu, bahwa mereka menawarkan, pertama mereka menunjukkan bahwa ini ada banyak hal yang mesti bisa dipertanyakan loh. Dan kalau misalkan lo sudah tahu jawabannya dan bahwa mereka itu hanyalah menawarkan jawaban yang salah, ya lo bisa debat gitu kan. Tapi ada banyak hal yang sebetulnya kayak sekarang deh ya, kalau orang bilang kenapa apa namanya kenapa air nggak jatuh padahal gue bentuknya bulat, ya lo bisa jawab gitu kan, gimana cara kerja gravitasi dan kenapa kita tahu ada gravitasi, apa eksperimennya dan segala macam. Tapi atau kayak pesawat karena ada tekanan udara segala macam gue bisa jelasin gitu. Tapi lagi-lagi kayak ketika gue jelasin pun gue sadar bahwa
ada banyak kali detail yang hilang sebetulnya dari penjelasan itu. Kayak gue tahu technically pesawat ada gravitasi yang membuat pesawat itu jatuh ke bawah gitu, yang memberi force ke bawah, tapi pesawat itu supaya bisa diam di atas harus ada force ke atas, dan force ke atas itu dihasilkan dari angin, dan angin itu dapat dari tekanan udara, dan tekanan udara itu dihasilkan dari bentuk sayap pesawat, bla 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 bla. Tapi kan itu cuma penjelasan making sense saja. Ada banyak detail yang gue nggak tahu sebetulnya, kayak berapa tepatnya gaya gravitasi, berapa tepatnya sayap di pesawat, berapa tepatnya bentuk pesawat itu seberapa, dan lain-lain gitu, yang menunjukkan kalau ya banyak hal itu sebetulnya nggak pernah gue ketahui secara detail. Atau kayak evolusi yang kemarin lah yang gue pernah ngomongin itu kan, gue cuma tahu big picture-nya tapi detailnya nggak tahu gitu. Dan sehingga ketika orang bertanya-tanya soal kenapa pesawat nggak jatuh ya, atau ya itu pertanyaan yang sah-sah saja sebetulnya. Meskipun tentu konspirasi teoris juga punya apa ya bisa sangat destruktif gitu, karena ketika lo punya kecenderungan untuk berkonspirasi, tapi ketika lo punya kecenderungan untuk berkonspirasi dan kritis terhadap semua hal, tetapi tidak untuk teori konspirasi yang lo percaya itu sendiri gitu, di situ berbahayanya. Ketika ya ketika lo jadi dogmatis, dan apakah semua konspirasi teoris dogmatis nggak tahu gue, cuman ya gue banyak menemui itu orang-orang yang dogmatis kayak dengan konspirasi teorinya gitu kan, dia kritis sama semua hal tapi tidak mempertanyakan teorinya sendiri. Dan sama juga untuk hal-hal lain yang kayak pada waktu perdebatan pas SMP itu gue juga merasa gue dogmatis lah, karena gue tidak melihat, karena tadi gue sangat defensif, yang gue inginkan cuman gimana caranya supaya argumen teman gue ini salah gitu, alih-alih mengakui kalau oh iya ini benar juga ya. Tapi yang gue tidak melakukan itu, gue kritis terhadap pandangan dia tapi tidak kritis terhadap pandangan gue sendiri, walaupun pandangan gue benar ya. Tapi pada waktu itu gue nggak sadar pandangan gue benar gitu. Sehingga sama aja mau percaya fisika, mau percaya teori gravitasi, atau percaya bumi datar, mau percaya bumi bulat atau percaya bumi datar, dua-duanya sama-sama punya potensi untuk jadi dogmatis ketika lo cuman percaya, cuman taklid buta gitu, alih-alih menelusuri secara baik dan mengakui kalau oh ini gue ada gap di sini, gue ada gap di situ gitu. Semua jenis knowledge, mau knowledge tentang bumi bulat, mau knowledge tentang bumi datar, mau vaksin, mau agama, mau cara menulis yang baik, mau segala macam, gue rasa punya kecenderungan untuk dogmatis gitu. Dan semua gue rasa ya dogmatis itu memang enak juga, karena ketika untuk thinking critical itu membutuhkan banyak energi untuk kayak, karena ketika lo coba untuk thinking critically, coba untuk melihat dari sudut pandang lain, itu kan menghabiskan banyak energi. Kayak lo mesti menguraikan lagi semua pandangan yang sebelumnya udah firm, atau orang yang sebelumnya lo udah percaya, tiba-tiba dengan lo coba thinking secara kritis, orang itu jadi kok mereka tidak sekeren yang sebelumnya lo pikirkan, atau orang yang dulu lo benci kok mereka jadi tidak sepantas itu untuk dibenci. Itu kan ada baggage emosional, ada baggage intelektual yang harus lo carry, yang harus lo bawa, yang harus lo bongkar pasang lagi, dan capek gitu. Sehingga ya memang untuk berpikir secara kritis ya nggak tahu ya, mungkin mesti dikaji secara psikologis, apakah kita di wire untuk sebetulnya thinking dogmatically gitu, alih-alih critically. Cuman pada titik-titik tertentu gue rasa penting untuk berpikir secara kritis. Kalau sekedar hal-hal kayak makanan kesukaan ya boleh lah dogmatis gitu, bubur diaduk bubur nggak diaduk. Tapi soal
hal kayak karir gitu, atau mau jadi apa 10 tahun ke depan, atau merawat anak cara terbaik. Gue rasa banyak hal-hal krusial yang perlu dipikirkan secara kritis dan butuh keterbukaan gitu. Gitu sih. Jauh ya dari konspirasi teoris jadi ke merawat anak, cuman itu sih yang gue pikirin, bahwa jangan ngeledekin konspirasi teoris gitu, karena kita pun bisa sama dogmatisnya dengan mereka gitu. Bedanya kita di tempat yang apa namanya, yang going side by side dengan orang kebanyakan gitu. Gitu sih. Dan apakah konspirasi teori selalu salah? Tidak juga tentu. Pasti ada yang benar salah satu. Bukan pasti ya, mungkin aja ada yang benar gitu. Nggak tahu, tapi itu bahasan lain kali lah. Cuman yang mau gua ungkapkan itu sih kayak semua orang punya potensi untuk jadi dogmatis gitu. Jadi jangan pernah lupa untuk melihat ke diri sendiri. Termasuk gua tentu. Oke, gitu aja sih. Dadah.